Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Arif sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Resiko Bisnis. Perkenalkan, saya Laila Rahmadani sebagai perwakilan dari kelompok 1 yang akan memimpin diskusi saat ini tentang Enterprise Risk Management. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendirian, saya ditemani 4 teman saya yang akan memaparkan materi. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Cindy, untuk pemateri 3 dan 4 akan disampaikan oleh Dede, dan 5-6 akan disampaikan oleh Mas Ari, dan bagian 7-8 akan disampaikan oleh Mbak Hena. Untuk mempersingkat waktu, untuk pemateri pertama, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Febrianti. Di sini saya akan membacakan pengertian tentang manajemen risiko. Manajemen risiko organisasi adalah suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi oleh organisasi secara komprehensif untuk tujuan meningkatkan nilai perusahaan. Lanjut, di sini ada pengertian IRM. Enterprise Risk Management atau IRM adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen, board of directors, dan personel lain di suatu organisasi, diterapkan dalam setting strategi dan mencakup organisasi secara keseluruhan. Didesain untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang mempengaruhi suatu organisasi, mengelola risiko dalam toleransi suatu organisasi, untuk memberikan jaminan yang cukup pantas berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Menurut COSO Enterprise Risk Management Integrated Framework COSO tahun 2004. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Arianto. Selanjutnya yaitu ada elemen-elemen dalam manajemen risiko organisasi. Yaitu manajemen risiko organisasi mempunyai elemen-elemen berikut ini, yaitu ada 1. Identifikasi misi, menetapkan tujuan manajemen risiko. Yang kedua yaitu penilaian risiko dan ketidakfikasian melalui risiko. Yang ketiga pengendalian risiko melalui diversifikasi, asuransi, hedging, penghindaran, dan lain-lain. Yang keempat ada pendanaan risiko, bagaimana pembiayaan manajemen risiko. Yang kelima administrasi program, yaitu administrasi organisasi seperti manual dan sebagainya. Oke, next, komponen dalam ARM, yaitu 1. Lingkungan internal, yang kedua penentuan tujuan, yang ketiga identifikasi kejadian, yang keempat evaluasi tanda kurung asesmen resiko, yang kelima respon terhadap resiko, yang keenam aktivitas pengendalian, yang ketujuh informasi dan komunikasi, yang ke-8 monitoring yang dikelola mencakup keseluruhan organisasi mulai dari level perusahaan keseluruhan, ada kurung entity level, level divisi, level unit bisnis, dan level anak perusahaan yang ada kurung subsidiari. Oke, selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Aldiansah. Untuk selanjutnya adalah elemen manajemen risiko organisasi. Pertama, prasarana manajemen risiko. Salah satu hal yang penting dikerjakan untuk mempersiapkan manajemen risiko adalah menyiapkan prasarana yang mendukung manajemen risiko, yang meliputi prasarana lunak dan keras. Untuk yang pertama adalah prasarana lunak, yaitu mengembangkan budaya sadar risiko untuk anggota organisasi dengan singkat. Tujuan budaya sadar risiko adalah agar anggota lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Jika anggota tersebut sadar akan risiko, maka organisasi yang terdiri dari kumpulan individu akan menjadi lebih peka terhadap risiko. Yang selanjutnya, dukungan manajemen. Dukungan manajemen puncak bisa dituangkan ke dalam pernyataan tertulis, seperti mendukung atau ikut merumuskan, menyetujui visi dan misi, prosedur, dan kebijakan yang berkaitan dengan manajemen risiko. Dukungan ini juga bisa ditunjukkan melalui partisipasi manajemen pada program-program manajemen risiko. Untuk prasarana keras, keras dalam bentuk fisik, perkantoran,
peralatan, komputer, dan prasarana fisik lainnya. Prasarana fisik tersebut perlu dipersiapkan agar pekerjaan manajemen risiko berjalan sebagaimana mestinya. Untuk selanjutnya adalah proses manajemen risiko. Yang pertama, perencanaan. Dapat dimulai dengan menetapkan visi, misi, dan tujuan yang berkaitan dengan manajemen risiko. Kemudian bisa diteruskan dengan penetapan target, kebijakan, dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen risiko. Akan lebih baik lagi jika visi, misi, kebijakan, dan prosedur dituangkan secara tertulis. Dokumen tertulis semacam itu memudahkan pengarahan sekaligus menegaskan dukungan manajemen terhadap program manajemen risiko. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan. Meliputi aktivitas operasional yang berkaitan dengan manajemen risiko, proses identifikasi pengukuran risiko, kemudian diteruskan dengan manajemen pengelolaan. Merupakan aktivitas operasional yang utama dari manajemen risiko. Untuk melaksanakan pekerjaan manajemen risiko diperlukan organisasi, struktur organisasi, dan staf. Sekian, bisa dilanjutkan lagi dengan bab yang selanjutnya. Konteks. Selanjutnya yaitu pemantauan kajian ulang, terus penafsiran resiko yang akan diidentifikasi oleh resiko, evaluasi resiko, dan penanganan resiko. Tentang evaluasi pelaksanaan sistem manajemen resiko. Untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan manajemen resiko di lingkungan Angkasa Pura Airport, mulai tahun 2014 dilakukan evaluasi tahunan terhadap penerapan manajemen resiko melalui pengukuran maturitas manajemen resiko. Digunakan model pengukuran maturitas dengan 5 tingkatan, yaitu awal, pemula, kompeten, mahir, sampai dengan pemimpin pada tingkatan terakhir. Aspek kurikulum digunakan dalam pengukuran tersebut terdiri dari 6 atribut, yaitu budaya, pengalaman, proses, aplikasi, kepemimpinan, dan strategi. Berdasarkan serangkaian proses pengukuran maturitas manajemen resiko, berada pada tingkat kompeten dengan nilai 3,3. Ditinjau dari atribut kepemimpinan dan budaya, menggambarkan gaya kepemimpinan dan pemimpin yang dijadikan sebagai role model dalam pengaplikasian manajemen risiko secara konsisten di setiap organisasi. Dapat diambil kesimpulan, enterprise risk management adalah budaya, proses, dan struktur yang diarahkan sedemikian rupa sehingga dapat mewujudkan kesempatan-kesempatan potensial dan pada saat yang sama dapat menangani efek-efek negatif yang terkait dengan hal-hal tersebut. Tidak terasa waktu sudah berjalan sampai pada saat akhir presentasi kali ini.
Semoga teman-teman di sini merasa puas dengan hasil diskusi kami yang sudah diberikan. Namun bila masih ada yang kurang jelas, diperkenankan untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut dari Bapak Arif selaku dosen pengampu dari mata kuliah ini. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Bila ada kekurangan, saya